Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari, setiap keputusan, setiap tindakan yang kita buat di dalam hidup ini, tentu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa semua yang kita buat itu akan berdampak pada kehidupan kita, bukan saja kehidupan kita hari ini, tetapi ini juga akan berdampak kepada kehidupan kita ketika nanti di balik kematian, ketika nanti berada di balik kehidupan yang kekal. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus menyadari akan hal ini, bahwa setiap keputusan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil, semua itu pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Jadi di dalam hal ini akan berlaku hukum tabur tuai. Oleh sebab itu kita harus ingat saudaraku, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai hasilnya. Entah itu hasilnya baik ataupun jahat, tetapi pasti kita akan menuai hasil dari apa yang sudah kita tabur. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari akan hal ini. Di sini contoh sederhana yang ada di kehidupan kita, contoh gampangnya, ketika kita melihat orang yang malas belajar, di situ hasilnya dia tidak akan naik kelas atau tidak akan lulus ujian. Sebaliknya, ketika orang yang rajin pasti akan naik kelas atau lulus ujian. Bahkan ketika dia lulus, dia memiliki prestasi. Jadi selalu ada hukum tabur tuai. Dalam dunia pekerjaan pun, misalnya orang yang mendapat kesempatan untuk korupsi, lalu dia melakukan korupsi, maka ketika kasusnya terungkap, orang yang korupsi ini akan menuai dari apa yang dia tabur. Pasti dia juga akan diproses secara hukum dan masuk ke dalam penjara. Dan mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar untuk orang-orang tersebut. Artinya ya paling hanya menanggung rasa malu karena dia tidak naik kelas mungkin, atau tidak lulus ujian, atau paling-paling rasa malu karena dipandang orang yang korupsi, dan masih banyak contoh hidup sederhana yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita melihat berbagai contoh kehidupan yang bisa kita temukan setiap hari, artinya apa yang diperbuat seseorang pasti akan berdampak pada kehidupannya. Maka ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, setiap tindakan hidup yang kita ambil, setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini pasti akan berdampak pada kehidupan kita di kekekalan, apakah itu perbuatan-perbuatan kita yang baik yang kita lakukan atau perbuatan buruk dan kejahatan di hadapan Allah. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menghindari akan hal ini kalau sudah ada di balik kematian. Semua harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kalau sudah berbicara tentang dampak dari perbuatan-perbuatan kita bagi kehidupan kita di kekekalan, seharusnya kita gentar. Seharusnya juga kita merasa takut. Karena apa, saudaraku? Karena kalau yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu yang merupakan kejahatan di mata Allah, maka ketika kita berdiri memberikan pertanggungjawab di hadapan Tuhan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap diri kita sendiri. Dan dampaknya kita terbuang ke dalam kebinasaan. Allah tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ingat, pertanggungjawaban inilah yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh selama kita masih hidup di dunia ini, supaya apapun yang akan kita buat, setiap tindakan hidup yang akan kita ambil harus memikirkan terlebih dahulu dampaknya kepada kehidupan kita di kekekalan. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita inginkan.
Itulah sebabnya kita juga sebagai orang percaya harus belajar tahu apa kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Kita dituntut untuk memiliki kepekaan. Kita harus memiliki kecerdasan roh agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mari kita sadar akan hal ini sebelum kita terlambat. Kita hidup sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan keselamatan dari Kristus. Seharusnya kita menjauhkan diri dari segala tindakan hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu akan berdampak fatal bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata jangan sesat. Selama masih ada kesempatan kita hidup di dunia ini, mari kita rubah cara hidup kita. Haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang begitu keras menegur kami. Nasihati kami, bahkan menyadarkan kami bahwa selama kami hidup di dunia ini, kami harus benar-benar memperhatikan cara hidup kami, supaya apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini, semua itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mau hari ini mengambil keputusan, kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau memiliki cara hidup yang baru. Hidup menurut kehendak Bapa di surga saja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah saat ini kami semua anak-anak Bapa mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberikan berkat kepada kami semua. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.